Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami bisa bertemu di acara online kebaktian Minggu 27 Desember 2020. Kebaktian pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Fitri. Ibu Fitri, sebelum kebaktian, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih banyak Bapa untuk kasih setiamu yang sudah menjaga melindungi kami sehingga pagi ini kami bisa ada lagi bersama-sama. Kami berkumpul pagi ini Tuhan, kami rindu memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon hadirlah bersama-sama dengan kami di tiap-tiap rumah kami. Kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak untuk bersekutu dengan-Mu Bapa. Kami berdoa khusus untuk hamba-Mu yang hendak memberitakan firman Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah firman Tuhan itu dapat menguatkan iman dan percaya kami, dapat juga menolong kami untuk menjawab setiap masalah dan pergumulan kami, dan dapat membawa kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga tim musik pagi ini Bapa. Terima kasih banyak-banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapa, mari kita menyanyi dan memuji Tuhan. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields that they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. That was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east, beyond them far, into the earth it gave great light, and so it continued both day
with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory to the King. We sing glory to the King. Glory to the Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Masih melanjutkan dari Yesaya 9 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, mengenai penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan mengenai Raja Damai. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan, Engkau berkenan atas ibadah kami, atas setiap pujian yang telah kami naikkan. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari berfirmanlah ya Tuhan. Baik hamba yang menyampaikan, maupun kami semua yang mendengarkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan berbicara kepada setiap kami, menguatkan iman kami kembali, dan memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini, semua fasilitas yang kami gunakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sama-sama kita akan membuka dari Yesaya 9 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kita sudah 3 minggu ini mendengar firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 5 ini Bapak Ibu. Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan minggu lalu disampaikan oleh Pak Riki, Bapa yang kekal. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai Raja Damai. Kata damai berasal dari, atau asal katanya yaitu shalom. Artinya yaitu selamat, damai, adanya damai sejahtera dan juga kesejahteraan. Tentu sebagai orang Kristen kita sering sekali mendengar kalimat atau kata-kata shalom. Tadi saya juga mengucapkan shalom dengan shalom Bapak Ibu. Apa artinya? Ini juga sama. Shalom itu artinya yaitu sejahtera dalam bahasa Ibraninya. Tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, adanya kesehatan dan juga kelengkapan. Sedangkan untuk Raja Damai, Prince of Peace, dalam bahasa Ibraninya yaitu Shar Shalom, yang berarti seseorang yang menghapus segala unsur yang mengganggu kedamaian dan seseorang yang mengokohkan kedamaian. Jadi seseorang, Raja Damai ini adalah seseorang yang menghapus segala unsur yang mengganggu kedamaian. Bukan hanya menghapus, tapi juga mengokohkan kedamaian. Bapak Ibu, kalau kita melihat situasi saat ini, jujur Bapak Ibu, kita sudah melewatinya 9-10 bulan situasi yang rasanya tidak tahu kapan berakhir, yaitu situasi mengenai corona dan covid ini. Banyak orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Baru-baru ini saya juga, ada orang yang saya kenal juga meninggal oleh karena corona Bapak Ibu. Dan ini cukup membuat saya juga menangis.
Banyak orang kehilangan orang-orang yang dikasih, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Hancurnya bisnis dan usaha. Mungkin baru saja memulai bisnis dan usaha namun sudah hancur. Kemudian banyak sekali hal-hal dalam masyarakat kita mengalami banyak sekali perubahan Bapak Ibu. Tentu dengan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan di masyarakat, tentu hal ini dapat meningkatkan tingkat kriminalitas. Baru-baru ini saya juga teleponan sama tante saya yang di Batu. Dia bilang sekarang lagi banyak banget kasus kehilangan motor. Parkir motor depan rumah hilang. Pergi beli makan, parkir motor hilang. Bapak Ibu, dengan situasi seperti ini bagaimana mungkin kita dapat mengharapkan situasi adanya ketenangan, adanya kedamaian? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Kita sudah sampai akhir tahun ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Kita juga banyak orang yang menerka-nerka apa yang akan terjadi tahun depan dan beberapa tahun mendatang. Situasi ekonomi berubah, pekerjaan, pendidikan, kehidupan sosial yang berubah dan sebagainya. Membuat banyak orang akhirnya diliputi rasa kekhawatiran, ketidaktenangan. Bagaimana mungkin dapat mengharapkan adanya rasa damai? Firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu, Sang Raja Damai, Sang Raja Damai ini kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini menolong saya dan menolong Bapak Ibu semua untuk kita kembali diingatkan bahwa kita punya Tuhan, Sang Raja Damai. Dan firman Tuhan berkata Bapak Ibu, Yohanes 24 ayat 27. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Firman Tuhan jelas berkata bahwa damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan apa yang dunia berikan. Mungkin bagi dunia, bagi kebanyakan orang, damai itu artinya tidak ada perang, situasi yang aman, suasana yang normal, yang sudah kembali seperti semula, semuanya yang baik-baik saja. Tingkat kejahatan yang mungkin juga rendah, itu damai. Tetapi damai yang Tuhan Yesus berikan, itu berbeda dengan apa yang dunia berikan, apa yang dunia tawarkan. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, saya coba merenung apa ya yang membuat banyak orang atau membuat kita kehilangan damai dan sukacita dalam hidup kita. Tentu ada banyak hal Bapak Ibu, saya coba menuliskan beberapa saja. Apa yang membuat kita kehilangan damai yaitu adanya rasa kekhawatiran akan apa yang belum terjadi. Wah, gimana ini, gimana itu, gimana besok? Khawatir yang berlebihan. Ketidakmampuan kita untuk mengerti akan apa yang sedang terjadi. Kita tidak mampu, Tuhan mengapa Engkau izinkan ini terjadi kepada saya? Ketidakmampuan ini membuat kita tidak merasakan damai dan ketenangan. Tuhan, aku tidak mengerti. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi kepada saya dan keluarga saya? Adanya rasa takut kehilangan. Ketakutan akan banyak hal. Ada juga rasa tidak puas akan apa yang dimiliki dan tidak bersyukur. Tidak ada atau kurangnya penyerahan diri kepada Tuhan. Dan bagi saya yang terakhir yaitu kurangnya berdoa. Membuat seseorang kehilangan damai. Membuat seseorang tidak mampu merasakan damai dalam hatinya. Kalau tidak ada damai Bapak Ibu, apa yang akan terjadi pada diri seseorang? Tentu akan menjadi uring-uringan, sensitif, nggak tenang, kekhawatiran, dan pada akhirnya akan mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Maka penting sekali Bapak Ibu bagi kita untuk memiliki damai. Dan damai ini akan kita dapatkan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Pak Riki juga Bapak Ibu, bahwa ketika ayat ini ditulis, ini adalah suatu nubuatan. 700 tahun kemudian Tuhan Yesus lahir.
Jadi ayat ini berbicara seorang putra telah lahir. Ini berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai tersebut. Situasi saat itu ketika Yesaya menubuatkan hal ini, ada banyak krisis yang terjadi dalam masyarakat. Situasinya adalah situasi yang tidak mudah. Banyak hal yang terjadi sehingga ayat ini benar-benar menguatkan adanya Bapa yang kekal, adanya Allah yang perkasa, adanya penasehat yang ajaib, dan adanya Raja Damai. Tentu setiap orang merindukan adanya kedamaian dalam kehidupannya Bapak Ibu. Dan paling tidak ada 3 macam damai yang Kristus berikan di dalam dunia ini, yang hendak saya sharingkan pagi hari ini Bapak Ibu. Ada 3 macam damai yang Kristus berikan, yang Kristus bawa di dalam dunia ini melalui kelahirannya. Yang pertama yaitu damai antara manusia berdosa dengan Allah. Damai kepada diri sendiri, kepada hati kita. Tuhan memberikan damai di hati kita. Dan Tuhan juga memampukan kita untuk memberikan damai itu kepada sesama kita. Jadi saya bisa buat kayak segitiga. Hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dan juga dengan sesama Bapak Ibu. Yang pertama yaitu damai antara manusia berdosa dengan Allah. Saya bacakan Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Sehingga damai antara manusia yang berdosa dengan Allah ini hanya bisa tercapai yaitu melalui iman kita kepada Yesus. Yesus datang pada Natal yang pertama Bapak Ibu. Kemudian Kristus juga mati di salib. Tidak lain tujuannya adalah untuk mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Ini adalah kebutuhan yang utama dan mendasar dari manusia berdosa, yaitu damai sejahtera dengan Allah. Ini adalah kebutuhan yang utama bagi kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah itu telah rusak oleh karena dosa manusia. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah segala dosamu. Sehingga dosa ini telah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, yaitu segala dosa kita. Sehingga kelahiran Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus ini telah memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ini adalah kebutuhan yang utama kita, yaitu pulihnya hubungan kita dengan Allah. Adanya perdamaian antara hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu, saya menggambarkannya dalam sebuah ilustrasi seperti ini. Ini pernah saya dengar waktu saya SMA. Yaitu seperti sebuah adonan kue. Kalau kita lagi bikin adonan kue, kemudian kita memasukkan telur yang pertama. Oh, telurnya masih baik-baik saja. Telur yang kedua, telur yang ketiga. Namun terakhir kita masukkan telur yang keempat dan telur keempat ini busuk. Kira-kira Bapak Ibu adonan kue ini akan kita terus aduk dan kita membuat kue, atau wah ini telurnya rusak nih. Adonan kue ini udah gak bisa lagi dipakai. Ini harus dibuang. Karena gak mungkin kita bikin kue dengan adanya telur busuk. Tentu baunya tidak enak, tentu akan merusak rasa dan membuat sakit juga gitu. Sehingga adonan kue ini tidak layak untuk dipakai. Ini harus dibuang. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu. Perbuatan baik pertama, perbuatan baik kedua, perbuatan baik ketiga. Sampai suatu hari kita membuat dosa. Dan ini adalah telur busuk itu. Apakah hidup kita masih layak di hadapan Tuhan? Satu dosa, satu perbuatan dosa dalam kehidupan kita membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Harusnya kita dibuang. Tidak dipakai oleh Tuhan. Namun oleh karena kelahiran Tuhan Yesus, oleh karena kematian Tuhan Yesus, sehingga membuat kita memiliki hubungan yang indah kembali dengan Allah. Harusnya kita dibuang Bapak Ibu. Namun Tuhan mengasihi kita. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Sehingga dengan kelahiran dan kematian Tuhan Yesus, hubungan kita
pulih dengan Allah. Dan Yesaya 9 ayat pertama berkata, kini terang itu sudah datang dan menuntun kita dalam jalan damai sejahtera. Sebenarnya di dalam dosa kita hidup dalam kegelapan. Kita hidup dalam ketidaktahuan. Tetapi Yesaya berkata, kini terang itu sudah datang. Kita dibawa kepada terangnya. Dan dikatakan, dan menuntun kita dalam jalan damai sejahtera. Sehingga yang pertama Kristus telah berikan, yaitu ketika dengan iman kita percaya kepada Tuhan Yesus, hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan. Kita manusia berdosa ini ketika kita datang dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan, Bapak Ibu. Dan ini adalah kebutuhan kita. Sekali lagi saya katakan, ini adalah kebutuhan yang utama bagi kita. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Yang kedua, Bapak Ibu, yaitu damai dalam hati orang percaya. Dengan kelahiran Kristus, Kristus memberikan damai dalam hati orang percaya. Bukan saja memulihkan, mendamaikan hubungan kita dengan Allah, namun juga memberikan damai itu di dalam hati kita. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kristus telah memberikan damai itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya, Bapak Ibu. Kristus tahu bahwa ketika kita rusaknya hubungan kita dengan Allah itu menyebabkan manusia tidak memiliki damai lagi dalam kehidupannya. Adanya justru hati kita dikuasai oleh kekosongan, kekhawatiran, ketakutan, adanya keinginan untuk mengandalkan diri sendiri dalam segala hal. Sehingga kita memerlukan damai itu di dalam hati kita. Karena itu Kristus memberikan damai itu. Kristus memberikan damai di hati orang-orang yang percaya kepadanya. Dan damai sejahtera ini, Bapak Ibu, itu bersifat kekal. Tidak dapat dirampas dan tidak dipengaruhi oleh situasi apapun yang datang dari luar. Damai yang diberikan Kristus, ketika kita izinkan Kristus menguasai diri kita, kita akan dikuasai oleh damai. Dan ini tidak dapat dirampas oleh apapun, oleh siapapun, oleh keadaan yang bagaimanapun. Tidak ada yang dapat merampasnya. Bahkan Kristus tidak hanya memberikan damai itu, namun Bapak Ibu, Kristus juga menanggung beban. Beban apa saja yang menghalangi kita untuk merasakan damai? Beban apa saja yang membuat kita kehilangan damai? Kristus bukan hanya memberikan damai, tapi Kristus juga menanggung beban yang menghalangi kita, sehingga kita tidak dapat merasakan damai. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kemudian dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, Kristus mau, Yesus mau kita datang kepadanya. Sehingga Kristus bukan hanya memberikan damai, namun ketika kita memutuskan untuk kita datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan segala beban kita, menyerahkan segala apapun yang membuat kita kehilangan damai, tidak bisa merasakan damai itu, Bapak Ibu. Kita datang kepada Yesus, Yesus berkata dia akan memberi kelegaan dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada banyak hal, Bapak Ibu, di dalam dunia ini yang berusaha untuk merebut kedamaian kita. Merebut rasa damai itu di dalam hati kita. Mungkin adanya kehilangan, situasi yang tidak kita inginkan, situasi di rumah tangga kita, situasi di tempat kerjaan, mungkin juga di tempat pelayanan, atau dimanapun itu, Bapak Ibu. Ada banyak hal yang berusaha untuk merebut rasa damai itu di dalam hati kita. Saya ingat
kisah para murid ketika para murid bersama dengan Yesus di dalam perahu, Bapak Ibu. Kisah para murid bersama dengan Yesus di dalam perahu yang sedang terombang-ambing oleh taufan yang sangat dahsyat dikatakan. Dan adanya ombak juga, ada taufan yang dahsyat dan juga adanya ombak. Sehingga membuat perahu mereka hampir penuh dengan air. Dengan situasi yang seperti ini, Yesus menghardik angin dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Ketika murid-murid pergi bersama dengan Yesus di dalam perahu dan mereka merasakan adanya angin taufan yang sangat dahsyat, adanya ombak dan membuat perahu mereka hampir tenggelam. Yesus berkata, "Diam dan tenanglah." Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita akan merasakan damai, kita akan merasakan ketenangan kalau kita tahu bahwa perahu kehidupan kita jalani bersama dengan Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perahu kehidupan kita, bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan perahu kehidupan kita, sehingga adanya taufan yang dahsyat, adanya ombak yang mengamuk dalam kehidupan kita, tidak membuat kita takut dan kehilangan damai. Kita akan tetap tenang, karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Kita tidak dapat menuntut kedamaian dari siapapun, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menuntut kedamaian, kebahagiaan, sukacita dari siapapun. Kita tidak bisa menuntutnya itu dari anak-anak kita, dari orang tua kita, atau dari pasangan kita. Tidak ada yang bisa dapat memberikan damai itu, Bapak Ibu. Karena damai Yesus itu damai yang kekal, yang berbeda dengan dunia ini. Ada sebuah cerita yaitu dari John Maxwell. Jadi suatu ketika John Maxwell bersama dengan istrinya Margaret menjadi pembicara di sebuah seminar. Dan Maxwell bersama dengan istrinya secara bergantian menjadi pembicara. Ketika Maxwell menjadi pembicara, maka Margaret akan duduk paling depan. Demikian sebaliknya, ketika Margaret menjadi pembicara, maka John Maxwell akan duduk di depan untuk memberikan dukungan. Suatu ketika sang istri yaitu Margaret menjadi pembicara, setelah beberapa pertanyaan, ada satu pertanyaan yang muncul, yaitu, "Ibu Margaret, apakah suami Anda membuat Anda bahagia?" Ibu Margaret diam sejenak, kemudian Ibu Margaret menjawab, "Tidak." Wah, semua orang melihat Maxwell. Wah, John Maxwell tidak membuat Ibu Margaret bahagia nih gitu. Kemudian Margaret melanjutkan, "John Maxwell adalah suami yang sangat baik. Dia tidak pernah berjudi, tidak pernah mabuk-mabukan atau main serong. Dia seorang yang setia. Tapi tetap, dia tidak bisa membuat saya bahagia selain diri saya sendiri." Yang dimaksud Ibu Margaret adalah tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya, yang membuat dia merasakan damai dan sukacita. Tidak suaminya, tidak anak-anaknya, tidak pekerjaannya. Namun yang membuat dia merasakan bahagia dan juga damai dan sukacita adalah Tuhan. Bukan suaminya, bukan anak-anaknya, bukan siapapun, melainkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga kita tidak bisa menuntut, "Wah, aku gak ada damainya, aku gak tenang nih di rumah ini nih. Ini kayaknya semuanya salah kamu nih. Ini anak-anak nih yang gak taat nih, ini yang membuat aku gak tenang di rumah ini. Aku mau keluar aja, mau cari damai di luar." Kita gak bisa, Bapak Ibu, menuntut kedamaian dari keluarga kita, dari teman-teman kita, dari pekerjaan kita, atau dari luar. Hanya Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, damai yang diberikan Tuhan itu berbeda dengan yang dunia berikan. Itu tidak dapat dirampas ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Satu contoh lagi yaitu Rasul Paulus, Bapak Ibu. Kita tahu Rasul Paulus bagaimana pelayanannya. Dia dipenjara, dia disiksa, dia ditolak kanan kiri. Waktu lalu kita juga baru saja belajar bersama-sama di doa Jumat mengenai kehidupan Rasul Paulus ketika dia dalam pelayanan. Dia hampir saja mau dipukulin dan dicari banyak orang sehingga dia harus pergi meninggalkan tempat pelayanannya karena jiwanya terancam.
banyak nyawanya terancam, Bapak Ibu, maksud saya. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan Paulus, Bapak Ibu. Bukan selalu hal yang senang ketika melayani Tuhan. Banyak hal yang justru jadi penjara. Banyak hal yang rasanya kalau secara manusia susah banget sih gitu ya. Ketika melayani Tuhan tuh kok justru susah gitu. Tapi kalau kita lihat, kita baca surat-surat Paulus, isinya justru kabar gembira, berita gembira, inspirasi, motivasi, bagaimana dia mendoakan orang-orang lain. Bagaimana mungkin ketika Paulus di dalam keadaannya yang begitu sulit, dia mampu berkata dalam Filipi 4 ayat 7, saya mengutip satu ayat tulisan Paulus dalam Filipi 4 yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di dalam segala situasi yang dihadapi oleh Paulus, Paulus dapat berkata, kiranya damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran itu memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, hanya di dalam Kristus Yesus kita mampu merasakan damai itu. Saya percaya setiap orang memiliki pergumulan dan masalahnya sendiri. Ada orang yang mungkin nampaknya wah bahagia, ketawa selalu, sukacita, ceria, kayaknya nggak ada masalah. Belum tentu Bapak Ibu. Ada banyak orang yang mengalami masalah dalam kehidupannya masing-masing. Namun jangan biarkan Bapak Ibu masalah kita itu merebut rasa damai itu di dalam hati kita. Izinkan Tuhan yang menguasainya, bukan masalah kita. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah memulihkan hubungan kita dengan Allah, mendamaikan hubungan kita dengan Allah, Kristus memberikan damai di dalam hati kita. Yang ketiga, damai, Kristus memberikan damai antara manusia dengan manusia. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saya bacakan ada beberapa ayat Bapak Ibu ya. Efesus 4 ayat yang ketiga. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kata-katanya berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Berusahalah. Kemudian Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Satu ayat lagi yaitu dari Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bapak Ibu, kita yang sudah menerima damai dari Kristus Yesus, kita juga dimampukan oleh Yesus untuk memberikan damai itu kepada sesama kita. Kita adalah agennya Tuhan, agen agen-agen pembawa damai di dunia ini. Kalau saya ibaratkan Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah menyiapkan banyak sekali lampu-lampu gitu ya, ini lampu-lampu damai gitu. Tuhan sudah memberikan itu kepada kita. Lampu damai itu sudah diberikan kepada kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita mampu untuk memberikan damai itu juga kepada orang lain. Tapi kalau kita tidak pernah menerima damai itu dari Kristus, bagaimana mungkin kita mampu memberikan damai itu kepada orang lain? Dimanapun kita berada. Kita adalah agen pembawa damai di dunia ini Bapak Ibu. Dengan mengizinkan damai sejahtera Kristus menguasai hati dan kehidupan kita. Kedamaian yang memancar dari persekutuan damai, dampaknya pastilah tak terhingga Bapak Ibu. Lebih lagi kita dikenali sebagai anak-anak Allah apabila kita membawa damai dimanapun kita berada. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena itu, kita adalah agen pembawa damai. Dan Matius berkata, berbahagialah orang yang membawa damai itu. Mereka lah yang disebut anak-anak Allah, Bapak Ibu. Dan Kolose 3 ayat 15 berkata,
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin sebagai anggota satu tubuh di dalam Tuhan, kita saling membenci dan tidak mengasihi. Ketika berkata kita adalah agen damai, sesama anggota tubuh Kristus, yang pertama-tama haruslah kita hidup damai dengan sesama orang percaya. Ini harus dimulai di dalam persekutuan kita. Ini harus dimulai dengan kita sebagai orang-orang percaya, sesama orang percaya harus ada kedamaian. Bagaimana mungkin kita satu tubuh tapi kita saling membenci? Bagaimana mungkin mata membenci mulut, mulut membenci hidung, hidung membenci telinga, tangan membenci kaki, dan seterusnya? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Kita sesama tubuh Kristus, kita harus saling mengasihi sehingga terciptalah damai. Sehingga Kolose 3 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ketika kita sudah memulainya melalui persekutuan kita, adanya rasa damai di dalam persekutuan kita, tidak ada iri hati, tidak ada saling menjelekkan di dalam persekutuan kita, tidak adanya fitnah di dalam persekutuan kita, tapi kita saling menguatkan satu sama lain. Adanya rasa damai satu dengan yang lain, hubungan yang indah, elok, dan juga damai satu dengan yang lain. Sehingga melalui persekutuan kita ini orang lain dapat merasakan damai melalui kehidupan kita. Ketika kita pergi bekerja, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ketika kita berbicara kepada orang lain dapat merasakan adanya ketenangan, adanya kedamaian melalui kehidupan kita. Penutup, Bapak Ibu, jika seseorang tidak merasakan damai sejahtera dalam hidupnya, sama-sama kita introspeksi diri kita, Bapak Ibu. Kalau kita tidak merasakan damai sejahtera dalam hidup kita, padahal kita sudah bertahun-tahun hidup di dalam Tuhan, Sang Raja Damai itu. Mungkin ada 3 alasannya, Bapak Ibu, kira-kira. Yang pertama, bisa jadi ia belum mengalami kelahiran baru. Yang kedua, bila ia sudah diselamatkan, Bapak Ibu, tapi tetap tidak merasakan damai, bisa jadi ada dosa-dosa yang belum dibereskan, dan ini harus segera kita bereskan. Karena Yesaya tadi berkata yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan adalah dosa kita, segala kejahatan kita. Sehingga ketika kita sudah di dalam Tuhan tapi kita tidak merasakan damai, kita coba introspeksi diri kita. Mungkin ada dosa-dosa yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan. Yang ketiga yaitu, kalau kita belum memiliki damai sejahtera yang sesungguhnya dan masih mencari damai dan ketenangan di dunia dan segala apa yang ditawarkannya, berarti kita masih salah prioritas. Ketika kita tidak merasakan damai sejahtera, Bapak Ibu, kita cek lagi apakah kita sudah mengalami kelahiran baru. Kita cek lagi diri kita, apakah ada dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita cek lagi yang ketiga, jangan-jangan selama ini damai yang aku cari itu adalah damai yang salah, bukan damai yang sesungguhnya. Kita kembali lagi kepada Tuhan dan kita meminta damai yang kekal, yang tidak dapat dirampas oleh apapun juga. Sang Raja Damai itu telah lahir bagi kita, Bapak Ibu, membawa perdamaian bagi kita dengan Allah, membawa perdamaian dalam diri kita, dan memampukan kita menjadi agen pembawa damai bagi sesama kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua yang telah mendengarkannya, Bapak Ibu, dan mari kita hidup damai satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera-Mu itu menguasai hati dan pikiran kami. Ketika mungkin saat ini Tuhan, kami sedang mengalami hal-hal yang membuat kami rasanya sulit untuk merasakan damai itu. Ada banyak hal yang berusaha merebut rasa damai itu dalam hati kami, Tuhan. Biarlah damai-Mu itu menguasai hati dan pikiran kami, Tuhan. Damai yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kami, Tuhan. Sehingga kami dapat merasakan damai. Sehingga kami dapat menjadi agen pembawa damai dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Terus bimbing kehidupan kami, terus tolong kami, agar kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu saja. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Fitri hari ini tentang nama dari Mesias, nama dari Tuhan Yesus yang keempat tentang Raja Damai. Kiranya kebenaran tentang Raja Damai ini menguatkan kita dan membawa kita untuk semua punya rasa damai, rasa peace dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita bersama. Baik, kita juga bersyukur Bapak Ibu untuk ibadah Natal kita minggu yang lalu yang kita lakukan secara online. Kita bersyukur, berterima kasih bagaimana Tuhan bekerja di acara perayaan Natal itu. Doa saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah memberikan dukungan, baik doa tapi juga dukungan secara finansial untuk membantu gereja di pedalaman di Kalimantan Barat. Sekali lagi, terima kasih untuk dukungan kita semua. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah melayani, mendukung sehingga acara Natal kemarin bisa berlangsung dengan baik. Tuhan Yesus memberkati semua pelayan Bapak Ibu. Yang berikut selamat ulang tahun. Kita akan beri selamat ulang tahun untuk mereka, termasuk yang juga punya sampai akhir bulan Desember. Selamat hari ulang tahun untuk Ibu Christina T yang ulang tahun tanggal 21 Desember. Selamat ulang tahun juga untuk Joanne Wiradi yang ulang tahun tanggal 26 Desember. Dan juga selamat ulang tahun untuk Jenny Yang ulang tahun tanggal 30 Desember. Tuhan Yesus memberkati Ibu Christina, Tuhan Yesus memberkati Joanne, Tuhan Yesus memberkati Jenny. Kiranya makin bertambah usia, makin takut Tuhan, mengasihi Tuhan, memberi hidup untuk Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Baik, yang terakhir Bapak Ibu jangan lupa, ya tanpa terasa kita sudah mengakhiri tahun 2020 dan minggu depan kita sampai kepada awal dari tahun 2021. Minggu pertama bulan Januari, tapi juga minggu pertama dari tahun 2021. Luar biasa Bapak Ibu, sekali lagi kita bersyukur. Terus, terima kasih Tuhan melindungi, menjaga kita bisa mengakhiri tahun 2020 dan bisa memasuki tahun 2021. Minggu depan, seperti biasa, kebaktian awal tahun kita akan mengadakan atau pengambilan ayat untuk tahun 2021. Bapak Ibu yang hadir dalam kebaktian in person, kita langsung ambil ayat di situ. Bapak Ibu yang tidak datang, Bapak Ibu yang nonton online, saya dan Ibu Sarah nanti akan mengatur untuk kita Bapak Ibu bisa mengambil ayat secara online. Saya dan Ibu Sarah akan memandu Bapak Ibu. Ya, jadi minggu depan baik online, in person, kita akan sama-sama ambil ayat untuk tahun 2021. Dan jangan lupa siapkan hati diri kita untuk masuk ke minggu pertama. Kita ada perjamuan kudus juga minggu depan, awal tahun dan juga minggu pertama bulan Januari. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth.